Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winil Dwi Satrini, NIM S1E1 19084. Saya berasal dari Universitas Halu Oleo, Fakultas Teknik, jurusan Informatika. Saya dari kelompok 5 Praktikum Jaringan Komputer. Baik, di sini saya akan menjawab tugas pendahuluan yang telah diberikan. Pertanyaan pertama yaitu tipe yang biasa digunakan dan dapat digunakan untuk mengaplikasikan Windows. Terdapat beberapa tipe pengkabelan yang biasa digunakan dan dapat digunakan untuk mengaplikasikan Windows, yaitu Thin Ethernet. Thin Ethernet atau Thinet memiliki keunggulan dalam hal biaya yang relatif lebih murah dibandingkan dengan tipe pengkabelan lain. Kemudian Thin Ethernet adalah jumlah komputer yang dapat dihubungkan dalam jaringan akan lebih banyak dan jarak antara komputer dapat diperbesar, tetapi biaya pengadaan pengkabelan ini lebih mahal serta pemasangannya relatif lebih sulit dibandingkan dengan Thinet. Switch Fire Ethernet. Kabel ini terhubung menjadi dua jenis, yaitu Silent dan Unsilent. Silent adalah jenis kabel yang memiliki selubung pembungkus, sedangkan Unsilent tidak memiliki selubung pembungkus. Pertanyaan kedua, perbedaan kabel string dan coarse. Kabel string short memiliki susunan kawat lurus, sedangkan kabel crossover memiliki susunan kawat menyilang. Setiap kabel dengan susunan seperti ini memiliki tujuan penggunaannya masing-masing. Kabel lurus string short umumnya digunakan untuk menghubungkan dua jenis perangkat device yang berbeda. Kabel string crossover biasanya digunakan untuk menghubungkan jenis perangkat device yang sama. Kemudian pertanyaan selanjutnya, urutan warna kabel string dan coarse beserta fungsi masing-masing warna. Susunan kabel string ujung 1. Putih orange, putih hijau, biru, hijau, putih coklat. Susunan kabel coarse ujung 1. Putih orange, putih hijau, biru, hijau, putih coklat. Susunan kabel orange ujung 2. Putih hijau, putih orange, biru, orange, putih coklat. Fungsi warna kabel UTP orange. Kabel berwarna orange berfungsi sebagai media penghantar paket data. Fungsi kabel putih orange. Kabel ini berfungsi sebagai media penghantar paket data. Kabel hijau berfungsi sebagai media penghantar paket data. Kemudian putih hijau, kabel berwarna ini berfungsi sebagai media penghantar paket data. Biru, kabel berwarna biru berfungsi sebagai media penghantar paket suara. Kemudian putih biru berfungsi sebagai media penghantar paket suara. Kabel berwarna coklat berfungsi untuk menghantarkan tegangan DC. Putih coklat berfungsi untuk menghantarkan tenaga DC. Kemudian pertanyaan selanjutnya, jelaskan cara kerja LAN tester serta urutkan warna lampu LAN tester kabel string dan coarse. Yang pertama, masukkan atau colokkan konektor salah satu ujung kabel UTP pada port TX induk tester yang besar. Kemudian masukkan dan colokkan konektor ujung kabel UTP lain pada port RX anak tester yang kecil. LAN tester dengan menggunakan saklar ke posisi auto. Tes dengan LAN tester. Jika memakai sistem string, maka lampu nomor 1 sampai 1 harus hidup. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, dan 8, 8. Sebaliknya, jika memakai sistem coarse, maka susunan lampu hidup sebagai berikut: 1, 3, 2, 6, 3, 1, 4, 4, 5, 5, dan 6, 2. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, yang dapat saya jawab dari pertanyaan ini. Sekian dan terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.